7 peserta. Hapunten teman-teman dengan acara dadakannya, insya Allah ya, tidak mengurangi kehusuan kita dalam mencari ilmu, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara Majelis Ilmu bulan Oktober ini yang kita adakan secara mendadak ya. Ini kebetulan momennya pas. Terus Tehval tadi kita sepakat ke siang ya Tehval. Tehvalnya bisa menyiapkan materi gitu dan mengadakannya sekarang mumpung sedang happening dan memang penting untuk diketahui gitu berkaitan dengan obat ini. Jadi kita adakan acaranya malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang membaca pengumuman dan punya kesempatan untuk hadir bisa hadir. Walaupun enggak, kita nanti share rekamannya, insya Allah. Oke. Kita buka aja ya acaranya, insya Allah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja saya serahkan ke Tehval untuk sharing ilmunya. Bang Tehval. Terima kasih Nalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nalia dan teman-teman KMB semuanya sudah memberikan kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Memang mendadak sekali ya Nalia, idenya baru tadi malam, terus tadi siang baru fix memang mau dikasih hari ini materinya karena apa ya, kalau hal-hal begini tuh kan penting gitu ya untuk kita ketahui karena informasinya cepat, kemudian membutuhkan kita juga untuk berkeputusan cepat gitu ya. Izin share ya teman-teman. Belum bisa ya Teh? Di Fatima boleh minta tolong share sebentar. Udah bisa ya? Udah ya. Oh ya udah. Ya, coba. Bentar. Ininya ngalangin. Kita pakai slides aja ya biar agak lebih mudah. Ngobrol aja nih Maya. Kalau misalkan nanti ada yang mau diskusi atau mau ngobrol, langsung dipotong aja. Jadi memang beberapa waktu belakangan ini kita mendapatkan berita gitu yang bertubi-tubi tentang terjadinya gagal ginjal akut gitu, terutama pada anak, pada balita di bawah 5 tahun gitu yang tadinya ada di luar negeri gitu, kemudian ada juga terjadi di Indonesia. Nah kemudian hal itu menyebabkan dilarangnya, maksudnya dilarang untuk diresepkannya obat-obat yang sirup. Nah kan kemudian obat sirup ini terutama untuk anak kan memang banyak sekali digunakan ya, untuk orang dewasa juga sama gitu. Kemudian terkait itu sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Kita ngobrol-ngobrol tentang itu ya malam ini. Nah ini ada infografis yang saya dapat dari Kompas. Jadi tentang jejak bahaya etilen glikol dan dietilen glikol di beberapa negara. Jadi sebetulnya kasus ini dimulai dari Gambia waktu itu. Jadi adanya jumlah kematian anak akibat gangguan ginjal akut yang diduga terkait obat batuk sirup buatan India yang jumlahnya sudah 70 orang. Kemudian terjadi juga di India dan seterusnya. Nah, kasus yang menyebabkan kematian ini disinyalir adalah kasus akut kidney injury atau gangguan gagal ginjal akut yang misterius yang penyebabnya sebetulnya masih belum diketahui, tapi memang dideteksi terkait dengan konsumsi obat tersebut.
Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia itu data Kemenkes memperlihatkan bahwa sebetulnya selama 6 bulan ini sudah terjadi peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak di berbagai kota di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan IDAI, ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga peningkatan kasusnya terjadi sejak Agustus, dan pada bulan September itu sudah terdapat 78 kasus. Nah, peningkatan kasus ini kan cukup signifikan gitu, sehingga pada tanggal 5 Oktober itu WHO menerbitkan alert mengenai ditemukannya obat yang tidak memenuhi persyaratan kualitas dan diduga berhubungan dengan kejadian kematian 66 anak di Gambia itu akibat gagal ginjal akut. Nah, kecurigaannya adalah yang terjadi di Indonesia pun berhubungan sebetulnya dengan penggunaan obat. Nah, berbagai berita juga menyebutkan bahwa hasil penyelidikannya mengarah kepada ditemukannya 4 produk obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol dalam jumlah yang melebihi ambang batas yang diterima. Nanti kita bahas juga tentang itu. Nah, kemudian produk-produknya ini ada Promethazine oral solution, kemudian Cofexmalin baby cough syrup, Macov baby cough, dan Magrip and Cold yang diproduksi oleh Maiden Pharmaceutical Limited. Nah, Maiden ini adalah perusahaan obat yang milik India, ya, berproduksi juga di India. Nah, Badan POM RI itu sudah memastikan bahwa sebetulnya keempat produk itu tidak beredar di Indonesia. Tapi karena kejadian gagal ginjal akutnya terjadi di Indonesia, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi agar produk sirupnya diberhentikan sementara pemberiannya, karena ini adalah bentuk kehati-hatian sebetulnya. Karena memang kalau misalkan etilen glikol dan dietilen glikolnya karena memang bukan komponen yang diperbolehkan untuk obat, itu tidak akan ada, tapi yang ditakutkan memang berupa cemaran begitu. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian penggunaannya dianjurkan untuk dihentikan. Sebetulnya apa sih gitu etilen glikol dan dietilen glikol itu? Nah, memang keduanya ini bahan kimia yang tidak diperbolehkan berada di dalam obat gitu. Jadi dia tuh sebetulnya bahan kimia yang sering digunakan di industri untuk pembuatan produk resin plastik, anti beku, dan pendingin untuk otomotif. Jadi memang tidak boleh digunakan untuk obat. Keracunannya tuh berbahaya. Salah satunya yang ditimbulkan adalah tadi gagal ginjal akut. Nah, kasus keracunan ini sudah pernah terjadi sebelumnya, maka dari berbagai penelitian yang dari kasus keracunan sebelumnya sudah dapat diperkirakan dosis toksik gitu ya. Dosis toksik itu maksudnya dosis yang bisa meracuni gitu, yang bisa menimbulkan kematian pada hewan dan manusia. Nah, kalau misalkan angkanya itu 1.600 miligram per kilogram berat badan per hari. Kemudian di Jerman itu disebutkan untuk DEG, untuk dietilen glikol itu 0,5 miligram, lebih besar dari 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari. Kemudian di Haiti itu ada juga pernah kejadian keracunan pada tahun 95, dia penggunaannya itu rentangnya 1 sampai 12 hari itu tidak diperbolehkan begitu. Nah, kemudian kenapa sih etilen dan dietilen glikol ini bisa ada di dalam produk gitu ya? Kan anehnya katanya nggak boleh, tapi ada di produk. Sebetulnya zat aktif obat itu kan, jadi obat itu bisa bekerja mengobati ya, memberikan efek terapi itu karena ada zat aktifnya. Dan zat aktif itu berada di dalam obat tidak sendirian gitu. Jadi dia punya komponen lain. Nah, komponen lainnya itu kan kalau zat aktif itu zat yang berkhasiat untuk mengobati, untuk memberikan efek terapi. Sementara si bahan tambahannya itu yang membuat si obatnya bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi fungsinya juga macam-macam si bahan tambahan ini. Ada yang memang dia dimasukkan untuk dalam proses pembuatannya, untuk melindungi bahan obatnya supaya dia masih efektif untuk memberikan efek terapi ketika sudah disimpan dalam waktu lama gitu. Kemudian untuk menutupi rasa dan lain sebagainya. Nah, si pelarut itu salah satu yang komponen yang pasti digunakan pada obat sirup gitu. Tapi pelarutnya juga memang bukan etilen
glikol atau dietilen glikol. Jadi pelarut yang diperbolehkan itu propilen glikol atau gliserin. Nah, hubungannya apa sama si dietilen glikol dan etilen glikol ini? Jadi kedua bahan tersebut dapat menjadi pengotor atau cemaran pada pelarut gitu, berupa si propilen glikol tadi. Jadi dia betul-betul sebagai cemaran. Jadi tidak diharapkan. Tapi tersinyalir tidak sih bahwa ada kemungkinan terdapat dietilen glikol dan etilen glikol dalam produk? Bisa gitu. Jadi diperbolehkan dalam jumlah yang di bawah batas maksimum gitu. Jadi batas toksiknya kan sudah ditentukan. Kemudian kalau misalkan dia masih terdapat di dalam produk dalam jumlah yang kecil dan tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, itu masih dimungkinkan memang. Nah, ada penelitian yang menyebutkan bahwa kandungan dietilen glikol tertinggi yang ditemukan gitu ya pada sebuah penelitian itu jumlahnya 800 kali lebih rendah daripada jumlah yang dapat menimbulkan efek toksik gitu. Jadi sebetulnya si cemaran itu dianggap masih aman gitu dan tidak menimbulkan ancaman terhadap kesehatan gitu. Jadi sebetulnya ada nggak sih, ada gitu. Cuman kalau ketika terjadi kasus gagal ginjal akut yang banyak gitu, memang harus dicurigai gitu, harus ditelusuri penyebabnya apa gitu. Nah kemudian tadi kan si bahan etilen glikol itu sebetulnya dimasukkan ke dalam produk sebagai tambahan, kan nggak tertulis ya di dalam kemasan gitu ya. Misalkan kan kalau paracetamol ya ditulis aja paracetamol gitu. Tapi si bahan tambahan yang dipergunakannya kan tidak pernah tertulis. Jadi memang diperbolehkan tidak ditulis karena memang itu terkait dengan rahasia gitu kan. Jadi formulasi obat zat aktifnya mah sudah pasti harus dicantumkan. Tetapi kalau bahan tambahannya itu kan terkait dengan rahasia gitu ya. Setiap pabrikan, setiap manufakturer itu memang punya formulasi sendiri yang sifatnya juga rahasia. Jadi tidak harus dicantumkan di dalam kemasan karena memang berupa dia hubungannya dengan hak kepemilikan intelektual dari formulatornya gitu. Tapi semua bahan tambahan itu sebelum dia menjadi produk obat sudah dilaporkan terlebih dahulu ke Badan POM gitu dan sudah melewati berbagai persyaratan keamanan dan kualitas yang ditentukan. Jadi Badan POM juga punya tulisnya apa aja sih zat aktifnya, kemudian zat tambahannya gitu dan itu dipastikan sudah aman gitu. Nah kemudian di Indonesia itu kan ada Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi dia memang tugasnya mengawasi itu semua. Jadi informasi terkait keamanan produk ini juga paling valid memang kita dapat dari sana. Nah sehubungan dengan adanya kontaminasi di etilen glikol dan etilen glikol pada produk obat sirup di Gambia, Badan POM juga mengeluarkan rilis informasi tentang itu. Jadi yang pertama disebutkan produk-produknya apa saja, kemudian bagaimana cara Badan POM melakukan pengawasan secara komprehensif baik pre dan post market. Jadi sebelum dipasarkan dan setelah dipasarkan juga dia ada pengawasan gitu dan memastikan bahwa si keempat produk yang ditarik itu tidak terdaftar di Indonesia. Jadi si produk dari produsen Maiden Pharmaceutical India itu tidak ada yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak ada yang terdaftar di Badan POM. Makanya penting bagi kita kalau misalkan beli produk memang harus ada registrasi POM-nya gitu untuk memastikan hal-hal ini. Kemudian untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM telah menerapkan persyaratan pada saat registrasi. Ya, jadi disebutkan lagi bahwa dia tidak boleh menggunakan dietilen glikol dan etilen glikol. Tapi ada juga anjuran untuk kehati-hatian gitu ya. Kemudian dihimbau juga masyarakat untuk selalu cek klik. Nah, jadi POM ini punya situs gitu, namanya Klik. Jadi kita bisa cek validitas produk obat dan makanan yang akan kita gunakan gitu. Nah kemudian berikutnya POM merilis lagi informasi yang lebih baru gitu bahwa sehubungan dengan adanya cemaran itu obat sirup yang tadi tidak terdaftar di Indonesia, kemudian dilakukan juga pengawasan, kemudian
Kementerian Kesehatan telah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya gagal ginjal akut belum diketahui dan masih memerlukan investigasi lebih lanjut bersama Badan POM, Ikatan Dokter Anak, dan pihak terkait lainnya. Gitu. Kemudian Badan POM juga mendorong tenaga kesehatan, industri farmasi untuk aktif melaporkan. Jadi kami di rumah sakit, salah satunya itu memiliki kewajiban untuk melaporkan jika terdapat efek samping obat gitu ya, terutama yang disinyalir berhubungan gitu dengan kejadian ini. Jadi agar mau ending ya Teh, enggak kan ya? Agar dapat membantu gitu terjadinya terselenggaranya penelitian yang valid gitu berdasarkan pelaporan kasus gitu. Kemudian Badan POM juga berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dalam rangka farmakovigilans. Jadi farmakovigilans ini segala sesuatu kegiatan yang terkait dengan pengawasan keamanan obat. Kemudian Badan POM itu yang dilakukan adalah dia melakukan penelusuran berbasis resiko, sampling, dan pengujian. Jadi semua produk sirup yang ada di Indonesia itu disampling, kemudian diperiksa kadar EG dan DEG-nya, apakah masih di bawah standar yang diperbolehkan atau tidak. Kemudian hasil pengujiannya akan diumumkan kepada masyarakat, kemudian juga diumumkan kepada tenaga kesehatan sebagai acuan pengobatan yang valid gitu dan aman begitu. Kemudian semua industri farmasi juga wajib melakukan pengujian secara mandiri. Nah, kemudian pada tanggal 18 Oktober ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat sifatnya segera bahwa ini kewajiban penyelidikan epidemiologi. Jadi sudah terjadi kasus yang berhubungan dengan epidemiologi. Kalau untuk farmasi itu studinya namanya farmakoepidemiologi. Jadi studi epidemiologi yang terkait dengan efek obat pada suatu populasi begitu. Dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut. Jadi untuk memastikan sebetulnya apa sih penyebabnya ya. Jadi kasusnya kenapa, kemudian ditelusuri penyebabnya sehingga nanti didapatkan informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan selanjutnya. Nah, kemudian ini Sekretaris Kabinet Republik Indonesia juga sama mengeluarkan pengumuman gitu tentang ini. Kemudian ada juga himbauan bagi keluarga pasien untuk membawa atau menginformasikan obat yang dikonsumsi sebelumnya. Jadi berupa investigasi langsung dari masyarakat begitu ya. Jadi misalkan ada yang mengalami gejala-gejala ini, kemudian datang ke fasilitas kesehatan, kemudian didata, sehingga nanti diharapkan bisa mengerucut gitu, sehingga memperlihatkan sebetulnya penyebabnya apa. Begitu. Kemudian untuk tenaga kesehatan anjurannya adalah tidak meresepkan. Jadi sementara tidak meresepkan obat-obatan sirup. Kemudian untuk seluruh apotek tidak menjual obat bebas atau terbatas berbentuk sirup. Jadi semuanya dibatasi dulu sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian terhadap dinas gitu ya, dinas kesehatan, provinsi, kemudian nanti melalui puskesmas dan lain sebagainya, wajib melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai perlunya kewaspadaan. Untuk misalkan ada anak-anak yang minum obat gitu ya, terutama di bawah usia 6 tahun, dipantau gitu ya, apakah ada penurunan volume atau frekuensi urin atau tidak ada urinnya gitu, ada demam atau tidak gitu ya, kemudian untuk dilaporkan dan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapat secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya ada aturan mengenai perawatan anak sakit. Jadi dianjurkan untuk melakukan tata laksana yang non farmakologis, jadi non obat-obatan. Jadi kalau misalkan demam itu ya utamakan pemenuhan kebutuhan cairannya, kemudian dikompres, gunakan pakaian tipis, jadi tidak langsung diberikan dengan obat. Walaupun tetap ada kewaspadaan gitu di situ ya, ekstra kewaspadaan kalau misalkan terdapat tanda-tanda bahaya, misalkan terlihat kejang atau lain sebagainya, itu memang dianjurkan untuk segera mendatangi ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah, kemudian reaksinya juga muncul dari distributor dan pabrikan gitu ya, dan para prinsipal mereka. Kemudian mungkin ada yang sudah melakukan investigasi mandiri tadi,
mereka bikin rilis gitu. Rilisnya juga disampaikan kemana-mana, ada yang ke dokter, ada yang ke rumah sakit, ada yang ke farmasi, dan ada juga yang lepas sampai ke masyarakat gitu. Mereka klaim bahwa berkenaan dengan kasus akut kidney injury itu, mereka memastikan bahwa produknya aman, tidak mengandung propylene glycol, kemudian bahwa si propylene glycol ini tidak menghasilkan cemaran EG dan DEG gitu. Tapi sebagai masyarakat ya tentunya hal-hal ini tidak boleh menjadi dasar keputusan kita untuk merasa bahwa si produk-produk ini aman. Tetap keputusan yang kita ikuti adalah dari Badan POM, dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi boleh aja sih klaim memang produknya tidak mengandung EG dan DEG, tapi demi keamanan memang kita tetap tidak gunakan. Jadi kita tunggu hasil investigasi dari Badan POM lengkap, kemudian rekomendasinya apa gitu. Jadi kita ikuti yang itu. Nah, sebelum ada himbauan, jadi gimana nih? Ada ya punten pisan. Ternyata ya. tadi tuh saya minta tolong Pak Bara bikin link. Ternyata beliau tukar akun gitu. Jadi ini Oh iya, yang langganan. Jadi abis ini udah dibikin lagi link baru. Nanti kalau ini nanti kita masuk, masukin baru. saya posting di grup kali ya link barunya ya. Iya, siap. Nuhun ya Teh. Nah, langsung hapunten pisan. Nggak apa-apa. Nuhun pisan. Kita lanjut ya. Nah, bentar kita present lagi. Nah, kalau misalkan sebelum ada himbauan tadi sudah pernah minum obat gitu ya, jadi harus gimana gitu, sebetulnya tidak usah khawatir, dipantau saja gitu, kemudian diberhentikan dulu si pemberian obatnya. Nah, ini saya dapat dari IG ibu-ibu, jadi namanya mamdoc.id, ini lebih mudah gitu dipahami si bahasanya. Jadi kalau misalkan keracunan etilen glikol itu gejalanya akan muncul bertahap dalam 72 jam sejak minum obat pertama kali. Jadi stage satunya dia ada penurunan fungsi saraf pusat, jadi anaknya tidak jadi nggak nyambung gitu ya kalau diajak ngobrol, penurunan kesadaran, kemudian karena si konsentrasi zat di dalam darahnya meningkat, kemudian ada gejala juga ke saluran cerna seperti diare, mual, dan muntah. Kemudian stage 2-nya dalam 12-24 jam terjadi perubahan kadar dan keseimbangan asam basa tubuh. Kemudian gejala jantung dan pembuluh darah, jadi anaknya jadi biru, nadinya cepat, dan lain sebagainya. Kemudian stage 3-nya dalam 24-72 jam, nah mulai produksi urinnya berkurang gitu kan, sakit bagian tengah kiri punggung belakang gitu. Kemudian sel ginjalnya rusak dan terjadilah gagal ginjal akut. Jadi ini adalah sebetulnya hal-hal yang perlu diwaspadai jika memang sudah mengkonsumsi obat sebelum adanya anjuran. Nah, kemudian Kemenkes juga ini sebenarnya contoh berita ya, bahwa banyak sekali berita yang beredar gitu, Kemenkes sudah rilis daftar dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata kalau dibaca berita ini sebetulnya bukan 102 obat yang dilarang, tetapi 102 obat yang masih dalam proses investigasi gitu. Jadi ada list yang diupload itu list obat-obatan yang diminum sebelum terjadinya AKI, zat aktif, dan bentuk sediaan. Jadi berita-berita seperti itu jangan dibaca ya, karena akan membingungkan gitu. Jadi kita tetap ikut aja dari Badan POM. Jadi kalau misalkan beritanya sudah lain gitu, kita harus sangat-sangat cermat gitu memilih untuk memilih berita untuk dibaca kemudian diikuti, karena bahaya kalau misalkan itu sampai ikut, jadi bisa mispersepsi gitu ya, jadinya salah yang hal-hal yang kita mengerti gitu. Nah, kemudian ini adalah provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi membuat juga rilis gitu ya, rilis. Kemudian kepolisian juga sama ya, ikut bekerja sama. Jadi untuk mendukung Kemenkes seperti apa komennya gitu. Kemudian kepolisian ini juga ikut mengawasi gitu ya, apakah masih ada fasilitas kesehatan yang menjual obat-obat sirup tersebut. Tapi memang tidak untuk disita ya, jadi memang anjurannya hanya sampai tidak diberikan begitu. Jadi ini ada surat dari Kapolri untuk para Kapolda di seluruh Indonesia untuk ikut mengawasi proses tersebut. Teh Lia, kita mau ganti link dulu? Boleh. Ya. Boleh.
Oke, Saya terima kirim kasih. aku ya. Saya Ya, kirim di grup ini linknya. dengan ya, pamit ya teman-teman.